Belum. Cek cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang dan selamat bergabung di live streaming SD Nasima. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 kita dapat bersilaturahmi dalam acara Open House kelas 4 SD Nasima tahun pelajaran 2020-2021 dalam jaringan. Kami ucapkan terima kasih kepada orang tua peserta didik kelas 4 yang sudah berkenan untuk bergabung dan meluangkan waktunya untuk bergabung di live streaming kita, baik yang ada di kantor maupun yang ada di rumah. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini kami laksanakan sesuai dengan protokol COVID-19 dan selama kegiatan ini berlangsung, saya akan memandu dalam bahasa Inggris. The open house will be started. Mrs. Ellie Fajarwati MC and Mr. Teye Raharjo SPD, we cordially invite you to take the seat.
Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable the Chairman of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Dr. Indarti MPD and the staffs, the Executive Director of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Hajah Mila Kristanti SPDMM and the staffs, the Human Resource Development of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Eli Fajarwati, MC, the Principal of Nasima Elementary School, Mr. T.Y. Raharjo SPD, and the staffs, all teachers and educators of Nasima Elementary School, the parents of fourth grade students, and the dearest, the fourth grade students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us blessings so that we are able to hold this event of Open House Grade 4 Nasima Elementary School academic year 2020-2021. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness. Ladies and gentlemen, before we start our agenda, let's recite Ummul Kitab together. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. We all hope that today's event will run well without any obstacles. Amin. Singing the national anthem Indonesia Raya, March and Hymn of Nasima. Audiences, please stand up.
delegates, please be seated. Ladies and gentlemen, the speech video from Mrs. Dr. Indarti MPD as the Chairman of Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Sekolah Nasima adalah lembaga pendidikan formal yang terdiri dari satuan-satuan pendidikan kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima. Sekolah Nasima adalah lembaga pendidikan swasta atau lembaga yang didirikan, diselenggarakan, dan dikelola secara mandiri oleh suatu lembaga non-pemerintah. Penyelenggaranya adalah Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Yayasan Pendidikan Islam Nasima didirikan oleh keluarga Haji Yusuf Nafi SHCN. Mereka terdiri dari Haji Yusuf Nafi SHCN, Hajah Jumini Setioadi SH MKN, Imam Nasima LLM, Dewi Nasima Eskel MSC, dan Tri Bekti Nasima BA Eskom. Yayasan Pendidikan Islam Nasima masa bakti 2019-2024 memiliki struktur yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima diketuai oleh Kiai Haji Hanif Ismail LC. Beliau adalah seorang ulama, Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyah. Anggota pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima adalah Haji Yusuf Nafi SHCN, Hajah Jumini Setioadi SH MKN, Imam Nasima LLM, Dewi Nasima Eskel MSC, Tri Bekti Nasima BA Eskom, Profesor Dr. Haji Amin Syukur MA, dan Haji Saliun Moh Amir. Dr. Indarti MPD adalah Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Wakil Ketuanya adalah Ilyas Johari SPD MM. Dr. Dwi Sukaning Tias MPD adalah Sekretaris, dan Hajah Mila Kristanti SPD MM merupakan Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Anggotanya ada Dr. Rostriana Wahti Sukmono MPD, Adi Nugroho Eskel MSc, Ahmad Jawari MPD, Mursyid MAG, dan Marsudi. Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Nasima diketuai Dr. Andes Haji Ragil Wiratno MH. Anggotanya adalah Haji Muhammad Ridwan, Dr. Hajah Sri Dewanti Handayani MPD, Dr. Nurmiono MSI, Dr. Andes Haji Agus Fatudin Yusuf MA, dan Dr. Haji Najahan Musafa MAG. Guna menjalankan operasional tugas-tugas teknisnya, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima membentuk Badan Eksekutif Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Badan Eksekutif Yayasan Pendidikan Islam Nasima terdiri dari Direktur Eksekutif Hajah Mila Kristanti SPD MM, Direktur Pendidikan 1 Sri Budiani MPD, Direktur Pendidikan 2 Dr. Dwi Sukaning Tias MPD, Direktur Penelitian dan Pengembangan Supramono MPD, Direktur Sumber Daya Manusia Eli Fajarwati MPSI, Direktur Sarana Prasarana Ahmad Jauhari MPD, dan Direktur Humas Publikasi dan Promosi Muhson SPD MM. Dr. Indarti MPD, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima, memulai karir sebagai guru kelas 1 SD Nasima pada tahun 1995. Dia adalah lulusan Diploma 2
Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD IKIP Semarang. Selain sebagai guru, dia ditambahi tugas sebagai Wakil Kepala SD Nasima. Menjadi guru kelas 1 selama 4 tahun. Lalu menjadi guru kelas 6 selama 7 tahun. Mendapat tugas belajar strata 1 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Semarang. Setelah itu, menjabat sebagai Kepala SD Nasima periode 2006 sampai 2009. Memperoleh kesempatan pendidikan profesi guru SD selama 1 tahun di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Tugas belajar strata 2, program studi manajemen pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Menjabat sebagai manajer operasional pendidikan 1, Yayasan Pendidikan Islam Nasima periode 2009 sampai 2019. Lulus Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019. Berdasarkan keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Dr. Indarti MPD diamanahi menjadi Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima masa bakti 2019-2024. Berikut adalah sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Dr. Indarti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan keselamatan, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Sehingga sampai dengan hari ini Sekolah Nasima tetap eksis dan menjadi pionir pendidikan di Indonesia. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu orang tua murid Sekolah Nasima di semua jenjang, mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah kami atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nasima menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi putra-putri tercinta belajar dan bermain di rumah, baik secara tatap muka maupun selama daring dalam masa pandemi ini. Kami sampaikan juga selamat kepada Bapak T. Raharja, SPD, dan Ibu Eni Setianingsih, SPD, yang tahun ini mendapatkan amanah untuk memimpin SD Nasima dan SMA Nasima untuk 4 tahun ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, tantangan pendidikan saat ini sangatlah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, open mind, out of the box, pantang menyerah, dan pembelajar. Dan insya Allah, pemimpin-pemimpin itu akan menghasilkan jejak-jejak sejarah yang luar biasa di Sekolah Nasima. Dan seluruh pimpinan di Sekolah Nasima telah mengalami proses seleksi yang sangat ketat dan kuat, sehingga saat ini merupakan masa pembuktian bahwa Bapak Ibu layak menjadi pimpinan di Sekolah Nasima. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun pelajaran 2020-2021 merupakan tahun bersejarah bagi Sekolah Nasima. Betapa tidak? Karena di tahun ini Nasima bertekad untuk mewujudkan menjadi sekolah bertaraf internasional yang berbasis digital dengan penajaman karakter nasionalis dan agama. Belum lagi dampak pandemi yang sangat luar biasa memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Sekolah Nasima yang tentu membutuhkan keyakinan dan effort yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Modal awal yang telah dimiliki selama 3,5 bulan di masa pandemi dalam melaksanakan pendidikan daring tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi penyusunan program, penyusunan strategi, dan sistem manajemen yang akan diterapkan di Sekolah Nasima
dalam rangka mempercepat cita-cita tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, hasil kuesioner yang dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang telah diisi oleh 84,4% orang tua murid menyebutkan bahwa pendidikan di sekolah Nasima, baik pendidikan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai khas Nasima, mendapatkan apresiasi sangat baik sebesar 49,7% dan mendapatkan apresiasi baik sebesar 44,6%. Kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring juga ada di tingkat sangat baik, 29,8%, di tingkat baik 56,9%. Media pembelajaran yang digunakan guru sangat variatif, menduduki 16,6%, dan variatif mendapatkan angka 54,4%. Tingkat penyerapan materi peserta didik dalam pembelajaran tergolong sangat baik sebesar 14,8%, baik 47,9%. Dan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran atau baca tulis Al-Quran sebagai salah satu program unggulan sekolah Nasima mendapatkan apresiasi sangat baik sebesar 20,8% dan baik 47,9%. Yang tak kalah menarik adalah pemantauan pendidikan karakter secara daring mendapatkan peringkat sangat baik 26% dan baik sebesar 50,1%. Dan yang tak kalah menariknya adalah sistem pengembangan Sian Nasima atau sistem informasi akademik sekolah Nasima digunakan sebagai salah satu platform dalam pembelajaran dan penilaian secara daring menempati sangat baik 25,9% dan baik sebesar 57,7%. Angka-angka tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, patut kita syukuri bahwa pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sekolah Nasima dapat disimpulkan mulai dari kategori baik menuju ke sangat baik dengan perolehan angka di atas 85%. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi diri lebih mendalam dan segera melakukan perbaikan terus-menerus pada beberapa poin dengan perolehan yang cukup baik, apalagi yang kurang baik. Tentu, perbaikan sekecil apapun akan kita lakukan dengan luar biasa agar pelayanan di sekolah Nasima bisa mencapai harapannya, yaitu di atas 95% menyatakan sangat baik. Bapak Ibu yang berbahagia, modal dasar sumber daya guru dan tenaga kependidikan sekolah Nasima cukuplah memadai karena terdapat 195 guru dan tenaga kependidikan dengan sebaran 151 guru dan 44 tenaga kependidikan. Dari 151 guru, 62 diantaranya telah memegang sertifikat pendidik, di mana secara legal Bapak Ibu guru tersebut sudah diakui oleh negara bahwa mereka adalah pendidik profesional yang turut serta meningkatkan dan mengabdikan dirinya bagi dunia pendidikan. Tentu, sekolah Nasima adalah sekolah yang pertama kali menerima pengabdian dari kualitas pembelajaran dan pendidikan tersebut. Pada tahun pelajaran ini, jumlah peserta didik di sekolah Nasima mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu berkat pelayanan yang baik dan kualitas yang semakin meningkat serta publikasi yang sangat efektif. Pada masa pandemi ini, sekolah Nasima benar-benar telah membuktikan sebagai sekolah penyelenggara pembelajaran daring terbaik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Obed Hosianto selaku Senior
Manager of Educational Program dari PT Microsoft Indonesia. Tentu hal ini tidaklah muluk-muluk, karena Sekolah Nasima telah menancapkan beberapa indikator keberhasilan, antara lain kita telah mendevelop Sistem Informasi Akademik Sekolah Nasima atau SIA Nasima. Kemudian Sekolah Nasima telah melakukan kerjasama berlisensi dengan PT Microsoft Indonesia sebagai salah satu platform yang melayani pembelajaran peserta didik. Selain itu, bahan ajar, proses pembelajaran, dan proses penilaian sudah disiapkan secara digital dengan kualitas yang sangat baik dengan pendekatan project based learning, tematik, STEM dan STEM, serta blended learning. Bapak Ibu yang saya hormati, platform Sekolah Nasima sangatlah jelas bahwa Sekolah Nasima akan menjadi sekolah yang bertaraf internasional, yang berbasis digital dan menajamkan karakter nasionalis dan agamis dengan nilai-nilai inti atau core value Nasima Yes. Dengan mencermati data-data di atas, maka Sekolah Nasima akan melakukan terobosan pada tahun pelajaran 2020-2021 melalui pelatihan secara terstruktur dan bergelombang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama mengembangkan dan mengeksplor lebih jauh fitur-fitur yang ada di Microsoft Office 365. Mengembangkan SIA Nasima untuk melayani akademik dan kesiswaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik selama dan pasca proses pembelajaran. Menyiapkan bahan ajar digital minimal 2.000 video pembelajaran dengan berbagai variasi, serta proses pembelajaran dan penilaian berbasis digital. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan karena zaman telah berubah dan Sekolah Nasima patut menjadi pionir dan inspirator. Memang sentuhan tangan guru, senyum lembut guru, teguran indah guru tak bisa digantikan oleh apapun. Tetapi teknologi bisa mengantarkan itu semua melalui transformasinya. Oleh karena itu, kita membangun sistem yang ada di Sekolah Nasima agar seluruh guru dan tenaga kependidikan tidak lagi gagap teknologi, sehingga guru dan tenaga kependidikan bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dalam rangka perwujudan platform tersebut, semua sarana dan prasarana yang mendukung terhadap produksi dan broadcasting pembelajaran digital telah disiapkan di seluruh unit di Sekolah Nasima, mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima dengan alat-alat yang canggih, sehingga akan mempermudah proses pelayanan kepada peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka menyambut kenormalan baru, Sekolah Nasima telah menyiapkan protokol-protokol kesehatan di semua unit dan jenjang pendidikannya, mulai dari penataan sarana dan prasarana, sterilisasi lingkungan sekolah, perlengkapan sekolah dan seluruh fasilitasnya, maupun protokol yang menjamin bahwa sistem pembelajaran di Sekolah Nasima siap untuk melaksanakan kenormalan baru di masa pandemi ini. Insya Allah, di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, Sekolah Nasima akan membuka kembali proses pembelajaran dengan sistem daring, dengan melakukan pendekatan dan menyediakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini disiapkan untuk mengedepankan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang materi-materi yang esensial dengan pendekatan project based learning,
learning, dan tematik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa model publikasi dan marketing Sekolah Nasima juga perlu dirubah strateginya menjadi e-marketing dan e-publikasi. Oleh karena itu, kami mohon seluruh warga Sekolah Nasima, termasuk Bapak Ibu orang tua murid, berkenan untuk memfollow semua media sosial dari Sekolah Nasima maupun unit-unit yang ada di dalamnya, untuk mengunggah setiap produksi e-publikasi untuk disebarkan ke dunia maya. Karena melalui jemari warga Sekolah Nasima, segala aktivitas Sekolah Nasima akan memenuhi dunia maya dan memberikan pengaruh positif bagi warganet. Sehingga kesan positif tentang Sekolah Nasima tercipta sepanjang masa. Karena produksi dan pemasaran menjadi lebih efisien dan efektif untuk memenuhi target-target yang dicita-citakan oleh Sekolah Nasima. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diingat pula bahwa 3 pilar pendidikan juga tidak bisa kita singkirkan begitu saja dalam proses pendidikan. 3 pilar itu adalah yayasan, unit sekolah, dan orang tua peserta didik plus alumni. Karena 3 elemen tersebut merupakan 3 hal penting untuk menjaga kelangsungan sebuah lembaga, terutama Sekolah Nasima. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi sinergi positif yang kuat untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap perkembangan Sekolah Nasima. Ke depan akan kita sempurnakan dan kita bentuk ulang forum komunikasi orang tua murid untuk menjembatani aspirasi dan informasi sebagai kanal yang terukur dan formal. Berbagai kegiatan orang tua murid dapat direalisasikan melalui forum tersebut, antara lain parenting class, kajian rutin, baca tulis Al-Quran, smart parenting class, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung orang tua untuk mendampingi putra-putri belajar di rumah dan bermain di rumah. Karena kita tahu bahwa pendampingan orang tua juga sangat diperlukan dalam masa daring ini untuk membantu, memotivasi, mengarahkan peserta didik saat anak-anak belajar dan bermain di rumah, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh guru mendapatkan respon dan balikan yang baik dari peserta didik. Karena sejatinya keberhasilan pendidikan anak adalah komitmen dan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua murid. Bapak Ibu yang berbahagia, di momen yang sangat baik ini, saya mengajak seluruh elemen di Sekolah Nasima untuk segera berbenah dan menjadi transformer yang handal, tangguh, berdaya saing tinggi, pembelajar, pantang menyerah untuk mencetak sejarah terbaik di Sekolah Nasima. Mari kita bangun soliditas dan tim yang baik, karena hanya dengan gotong royong dan sinergi, maka cita-cita besar Sekolah Nasima akan terwujud. Tetap rendah hati dan membumi, serta selalu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ridho dan pertolongannya, serta memantaskan diri kita sebagai warga Sekolah Nasima yang layak diberi amanah beribu-ribu peserta didik yang diamanahkan pada Sekolah Nasima. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir izinkan saya menyampaikan sesanti bahasa Jawa melalui tembang Mocopat Poco. Ilmu iku lelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosi. Setya Buddha
pangekesetur angkara. Artinya, ilmu itu dipahami dan dikuasai harus dengan upaya yang tekun, dilandasi dengan niat yang suci dan proses yang bersih untuk memperkokoh karakter. Dan cara penyampaiannya pun diperolehnya dengan cara yang khusus untuk memperkokoh karakter. Karena kokohnya karakter atau budi pekerti akan menjauhkan diri dari watak sombong dan angkara murka. Bapak Ibu yang saya hormati, kutipan berikut yang syarat makna untuk memotivasi kita sebagai orang tua dalam mendampingi belajar putra-putri kita. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukan milikmu. Berikanlah mereka kasih sayang, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab mereka ada pemikiran sendiri. Patut kau berikan rumah bagi mereka dan bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab mereka adalah penghuni rumah masa depan mereka yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan takkan pernah mundur atau tenggelam ke masa lalu. Hal ini sejalan dengan pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, educate your children according to their era, because they don't live in your era. Sekian dari saya, semoga Bapak Ibu terus bersinergi dengan Sekolah Nasima untuk mengantarkan putra-putri tercinta agar dapat bersaing dan bersanding menjadi masyarakat dunia. Mari bersama-sama memohon ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas normal kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's an enlightening speech. Ladies and gentlemen, the next is the speech from the Human Research Development Director of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Eli Fajarwati. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua murid kelas 4 tahun pelajaran 2020-2021 SD Nasima yang kami hormati. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa untuk pertama kalinya meskipun baru melalui virtual. Karena keselamatan dan pelayanan maksimal adalah prioritas kami. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak, Ibu yang terhormat, kami ucapkan selamat datang di SD Nasima Semarang dan selamat bergabung dengan keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami menerima amanah pendidikan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan ini. Sesuai dengan visi Yayasan Pendidikan Islam Nasima mewujudkan
insan Indonesia yang berilmu dan berakhlak al-karimah, kami akan membekali setiap peserta didik Sekolah Nasimah dengan 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi karakter nasionalis dan agamis. Kedua, kompetensi sains dan matematika. Kompetensi ketiga adalah kompetensi multibahasa. Dan kompetensi yang keempat adalah kompetensi teknologi. Untuk itu, misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan mengembangkan program-program unggulan seperti pembelajaran mengaji yang bekerja sama dengan UMI Foundation, pengenalan lingkungan dan profesi, bahasa Inggris, komputer, dan tentu saja masih banyak program-program yang lain yang sangat baik. Bapak dan Ibu, masa usia sekolah dasar sering pula disebut sebagai masa intelektual. Anak kelas 4 khususnya mulai masuk pada fase pra-remaja yang akan bertransisi menuju masa remaja. Secara umum, mereka mengalami pertumbuhan fisik yang semakin baik. Daya tahan tubuh semakin kuat dan memiliki selera makan yang cukup besar. Secara intelektual, mulai lebih mandiri dan tidak tergantung pada keluarga. Ciri khas emosi antara lain adalah rasa humor mereka yang meningkat dan mulai ada perasaan tidak suka dibandingkan dengan anak lain. Dan secara sosial, mereka suka bergaul dengan teman sebayanya. Di masa transisi inilah, saat menuju remaja, kita perlu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena dapat memupuk rasa percaya dirinya yang merupakan modal penting untuk tahap perkembangan selanjutnya. Bapak, Ibu yang berbahagia, menyadari pentingnya fase yang dialami oleh peserta didik kelas 4, SD Nasimah berupaya mengembangkan kurikulum yang komprehensif untuk mengolah hati, mengolah pikir, mengolah karsa, dan mengolah raga. Meskipun di masa pandemi, ketika interaksi guru dan siswa terbatasi oleh jarak dan waktu, komitmen ini tetap kita pertahankan. Berbantuan teknologi Microsoft dan SIA Nasimah yang kami kembangkan, kami terus berusaha menyelenggarakan pembelajaran yang terbaik. Guru-guru SD Nasimah adalah guru-guru yang kompeten, kreatif, inovatif, dan komunikatif, terus berusaha membuat konten-konten pembelajaran digital yang sesuai dengan karakteristik anak SD, dan melakukan pendekatan pembelajaran jarak jauh dengan tujuan agar tumbuh kembang putra-putri tercinta dapat optimal. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan komitmen SD Nasimah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, dan pada tahun 2018 yang lalu, SD Nasimah dinobatkan sebagai juara Lomba Budaya Mutu tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta prestasi-prestasi lain yang sangat membanggakan. Optimalisasi pendidikan ini membutuhkan tentu saja kerjasama yang sangat baik antara pendidik, orang tua, atau orang dewasa lain di sekitar anak. Untuk itu, pada kesempatan yang ini, kami memohon kerjasama Bapak Ibu untuk dapat seiring sejalan dengan kami dalam mengelola pembelajaran di masa pandemi. Dengan kerjasama yang baik, semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi langkah kita
memberikan kemudahan di dalamnya. Pesan Nabi dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan solehah. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah, dengan berinvestasi pendidikan di SD Nasima, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana hadis tersebut. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kami haturkan kepada seluruh orang tua kelas 4 SD Nasima, dan kami mohon sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was a wonderful speech. Thank you very much, Mrs. Elifa Jarwati, MC. The next is the presentation of Nasima Elementary School program. Mr. Tehi Raharjo, SPD, we would cordially invite you to take the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus YPI Nasima Dr. Indarti beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Hajah Mila Kristanti MM, Direktur Eksekutif YPI Nasima beserta jajarannya. Yang saya hormati di samping saya Ibu Eli Fajarwati MPSI, Direktur SDM YPI Nasima. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati selalu, terima kasih di siang hari ini menyempatkan waktu untuk bertemu dalam kegiatan open house secara daring. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang menyiapkan kegiatan ini secara maksimal. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan pemaparan program sekolah Nasima, khususnya di unit SD Nasima. Pertama, saya ucapkan selamat datang bergabung kembali di kelas 4. Mudah-mudahan harapan kami, harapan kita semua di tahun 2020-2021 kami mencanangkan branding Jump Higher and Run Faster to reach our dream bisa tercapai. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, di sekolah Nasima kita memiliki 4 unit, yang mana keempat unit tersebut tersebar di berbagai tempat, yaitu gedung TK Nasima, KB TK Nasima yang ada di Jalan Pusponjolo, dan SD Nasima juga ada di Jalan Pusponjolo. Kemudian kampus SMP Nasima ada di kawasan Jalan Tri Lomba Juang, dan yang keempat adalah ada di kampus 4 SMA Nasima yaitu di Jalan Yos Sudarso. Kami sekolah Nasima memiliki visi yang sama, yaitu membimbing insan Indonesia berilmu dan berakhlak al-karimah, yang mana ini harapan kami, harapan semua sivitas akademika untuk bisa mewujudkan insan Indonesia yang selalu memiliki ilmu dan memiliki akhlak yang baik. Untuk mewujudkan itu, ada misi yang perlu kita wujudkan secara bersama, yaitu sekolah bisa menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berkualitas, kemudian menciptakan lokomotif baru menuju Indonesia Raya, dan bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Misi ini bisa terwujud tidak hanya tugas Bapak Ibu guru,
sekolah, yayasan, tetapi juga perlu sinergisitas antara sekolah dan orang tua murid, serta anak-anak. Oleh karena itu, model pendidikan sekolah Nasima tercermin dalam nilai-nilai karakter Nasima, yaitu Nasima Yes, yang mana output nanti setelah keluar dari SD Nasima atau sekolah Nasima, studi kelanjutan Nasima memiliki karakter Nasima Yes, yaitu nasionalis, agamis, santun komunikatif, integritas kuat, makmur berkelimpahan, aktif bekerja sama, yakin yang terbaik, punya jiwa empatik yang tinggi, dan siap bertanggung jawab. Ada 4 kompetensi sekolah Nasima yang perlu Bapak Ibu orang tua ketahui, bahwa 4 kompetensi ini wajib dimiliki oleh seluruh sivitas akademik Nasima, khususnya anak-anak, yang mana 4 kompetensi itu adalah kompetensi nasionalis agama. Anak-anak bisa memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan serta perilaku keindonesiaan dan keislaman yang rahmatan lil alamin. Kemudian kompetensi eksakta bisa membudayakan sikap perilaku kritis, logis, ilmiah, serta mampu menguasai konsep dan praktik sains dan matematika. Kemudian yang ketiga, kompetensi bahasa. Anak-anak memiliki budaya bangsa yang budaya baca yang terukur, berkualitas, serta terampil, aktif berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, menggunakan bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, Arab maupun Cina, yang mana nanti bahasa tersebut adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan masyarakat global. Yang keempat adalah kompetensi terapan. Anak-anak diharapkan nanti menguasai kompetensi-kompetensi dasar kehidupan, terutama di teknologi dan informasi. Target sekolah Nasima di tahun 2021 yaitu peningkatan kualitas pendidikan melalui sekolah Nasima bertaraf internasional. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan sekolah Nasima berbasis teknologi dan informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kita bisa melakukan penajaman khususnya di karakter Nasima Yes. Untuk mewujudkan tersebut, ada 3 bidang yang ada di sekolah Nasima, yaitu bidang kurikulum dan pengajaran, yang mana memiliki program, yaitu menciptakan struktur kurikulum dan kenasimaan secara terpadu. Kemudian berikutnya adalah kegiatan 5 hari kerja, 5 hari belajar atau full day school, integrasi nasionalis dan agamis dalam kegiatan belajar mengajar, integrasi 4 kompetensi dalam pembelajaran, serta bisa melakukan kegiatan eksplorasi, student camp Singapura, and Edufund holiday to Pare, Kampung Inggris. Di bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler, kita menyelenggarakan yang namanya rutinitas harian sekolah, yang mana kita laksanakan setiap hari, setiap siang maupun sore hari, yang mana anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kegiatan insidental Nasima seperti PHBI, peringatan Hari Besar Islam, PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, yang mana sekolah Nasima tampil beda. Tidak seperti sekolah-sekolah lain, yang lainnya libur, kami tetap berangkat karena untuk memperingati Hari Besar Islam maupun nasional. Ada peringatan Hari Khusus Nasima, tanggal 7, tanggal 17, tanggal 22, kita memperingati peringatan Hari Khusus Nasima. Kemudian
kemudian kegiatan peduli kondisi bangsa. Kita melaksanakan kegiatan terkait dengan kondisi bangsa yang terbaru dan terupdate. Kegiatan kompetensi, kegiatan peningkatan kompetensi NASIMA. Yang terakhir adalah kegiatan kompetensi antar sekolah atau KKS. Dan terakhir di bidang kesiswaan adalah kita menyelenggarakan ekstrakurikuler. Di bidang sarana dan prasarana, kita punya 2 portal NASIMA resmi, yang mana kedua ini sebagai salah satu perwujudan sekolah NASIMA bertaraf teknologi dan komunikasi, yaitu ada sistem informasi akademi NASIMA, yang mana ini salah satu portal yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik selama di NASIMA, dan Microsoft 365 dalam proses pembelajarannya. Kemudian sarana prasarana sekolah juga lengkap sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Berikut ini pembelajaran daring yang dimiliki oleh sekolah NASIMA, yaitu ada SIA NASIMA sebagai sistem informasi akademik yang digunakan sebagai sarana penyampaian data akademik atau laporan hasil belajar, nilai tugas, nilai ulangan, nilai PTS, nilai akhir semester, semua ada di situ. Kemudian sebagai pusat informasi dan rekam kegiatan sekolah NASIMA. Di Microsoft digunakan sebagai pembelajaran, yang mana di Microsoft ini memiliki fitur-fitur edukasi yang sangat banyak. Dan insya Allah di tahun ajaran ini kami, Bapak Ibu Guru, serta semua sivitas akademiknya dan NASIMA akan menggunakan fitur-fitur tersebut secara lebih lengkap dan lebih menyeluruh. Karena pembelajaran menggunakan Microsoft lebih menyenangkan. Karena Microsoft juga berlisensi resmi dan jaminan keamanan data dari seluruh sivitas akademiknya NASIMA. Berikut aktivitas daring yang kita laksanakan selama 3,5 bulan kemarin. Walaupun masih terkendala banyak hal, mudah-mudahan kendala-kendala kemarin yang dihadapi oleh peserta didik, orang tua, serta Bapak Ibu Guru di tahun ajaran ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Khusus untuk pembelajaran mengaji metode UMI yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati, insya Allah untuk di kelas 4 nanti sudah menggunakan Microsoft 365 secara lebih baik. Berikut contoh penerimaan SIA NASIMA foto yang diterima oleh anak-anak. Orang tua bangga, anak senang melihat secara langsung, walaupun tidak bisa bertemu langsung berkonsultasi dengan wali kelasnya masing-masing. Target mengaji metode UMI disesuaikan dengan tingkatnya masing-masing. Khusus kelas 3 atau kelas 4 hari ini, untuk tasfidz ada surat At-Takasur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, Al-Qadar, dan Al-Alaq. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai di kelas 4 ini dalam kondisi pembelajaran daring maupun nanti tatap muka. Masih di bidang kurikulum dan pengajaran, berikut ini contoh kegiatan yang pernah kita lakukan, yaitu EduFun Holiday yang kita laksanakan di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur di semester pertama. Di akhir semester pertama, kita belajar di sana, belajar speaking dan writing English. Setelah mempunyai kemampuan seperti itu, anak-anak nanti bisa mengikuti seleksi untuk mengikuti kegiatan student camp Singapura, yang mana ini memiliki proses seleksi yang ketat sesuai dengan kemampuan bahasa Inggrisnya anak-anak. Karena nanti di Singapura anak-anak belajar dan bertukar budaya serta praktek langsung speaking English di Singapura.
Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, selama pembelajaran daring ini, khusus kelas 4, waktu pembelajaran akan terjadwal mulai pagi sampai siang, dan ini tidak memerlukan waktu yang banyak karena melihat kondisi dan kesiapan anak dalam belajar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur Sumber SDM tadi, bahwa kelas 4 adalah peralihan anak untuk menjadi lebih mandiri. Mudah-mudahan di kelas 4 ini anak-anak bisa melakukan pembelajaran lebih mandiri lagi, walaupun dengan proses secara bertahap. Berikut kami sampaikan waktu pembelajaran efektif di masa daring atau pandemi tahun pelajaran 2020-2021. Kita mulai pembelajaran diawali dengan presensi atau pembinaan wali kelas di masing kelasnya sendiri-sendiri. Nanti akan diabsen, akan dipresensi siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kita tetap karena ini bagian dari proses pendidikan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada rutinitas harian Nasima. Setelah itu mengikuti materi pelajaran dari pukul 08 sampai pukul 09.45 yang kita lakukan secara telekonferensi. Kemudian setelah itu pukul 9.45 sampai 11.45 anak-anak melakukan aktivitas mandiri, yang mana aktivitas mandiri ini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang sudah diikuti tersebut. Pukul 11.45 sampai 12.45 anak-anak mengikuti istirahat, sholat, dan makan. Dan di aktivitas penutup nanti diikuti dengan rutinitas harian juga, aktivitas penutup seperti halnya pertemuan di sekolah dan dalam pantauan oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian di bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler banyak pilihan disesuaikan dengan bakat dan minatnya anak-anak semuanya. Bapak Ibu perlu ketahui, di semester 1 ini kami masih merumuskan atau memilih dan memilah ekstrakurikuler mana saja yang bisa kita lakukan secara daring. Karena ekstrakurikuler juga bagian dari pendidikan, kita masih memilih ekstrakurikuler mana yang tepat untuk kita laksanakan secara daring. Bapak Ibu orang tua murid saya hormati, di dalam menyambut atau menghadapi new normal sekarang ini, sekolah Nasima sudah siap jika suatu saat nanti regulasi pemerintah membolehkan sekolah untuk anak-anak untuk datang ke sekolah dan belajar di sekolah. Sekolah Nasima sudah siap. Kita sudah menata seluruh ruangan dan seluruh tempat yang mana di sini kita lakukan dengan sebaik mungkin. Mulai dari perawatan ruang kelas, penyemprotan rutin disinfektan, dan penataan social distancing untuk menghadapi new normal, agar anak siap dan aman belajar di sekolah. Bapak Ibu orang tua murid, alhamdulillah guru-guru Nasima memiliki kemampuan dan kompetensi yang luar biasa. Mereka sangat kreatif, care, smart, totalitas dalam hal menumbuh kembangkan motivasi belajar mengajar bersama. Mereka bisa baik, bisa melakukan semua kompetensinya. Ini semua berkat juga dukungan dari orang tua murid dan anak-anak. Karena baik buruknya seorang guru, kalau tidak didukung dengan kerjasama sinergitas antara orang tua dan murid, niscaya mereka tidak akan menjadi guru yang baik. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu orang tua bisa menjadi sinergitas atau kerjasamanya yang baik dalam mewujudkan pendidikan sekolah
di sekolah Nasimah, khususnya untuk anak-anak Nasimah. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, permasalahan di sekolah pasti ada, khususnya permasalahan-permasalahan tentang anak. Tetapi masalah anak tidak perlu kita besar-besarkan, karena masalah yang terjadi pada anak itu bagian dari proses belajar di sekolah. Anak bertengkar, anak usil, itu bagian dari proses belajar. Mereka dengan sendirinya akan berubah dengan bimbingan dan dukungan dari wali kelasnya di sekolah. Kami mohon juga dukungan dari orang tua, percayakanlah permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekolah bisa ditangani oleh wali kelas. Jika permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, maka tahapan penyelesaian berikutnya melalui guru bimbingan konseling. Dan insya Allah ketika sudah sampai bimbingan konseling, permasalahan itu selesai dan tidak sampai ke kesiswaan. Kita berharap seperti itu karena menyelesaikan masalah harus dilakukan secara kekeluargaan dalam ranah edukasi dan membangun hal yang positif. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kekeluargaan, dengan hal yang positif, insya Allah permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami mohon partisipasi orang tua, sinergisitas sekolah dan orang tua dalam mewujudkan sekolah Nasimah menjadi lebih baik, khususnya untuk pendidikan peserta didik Nasimah. Orang tua harus bersedia menjadi mitra sekolah yang baik, mitra kerjasama yang baik untuk mewujudkan peserta didik yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, nanti saya mohon kepada Bapak Ibu orang tua murid, khususnya kelas 4, bisa menggunakan grup WA kelasnya dengan bijak dalam hal menjunjung norma kesopanan dan keakuratan informasi. Jika ada berita-berita yang tidak benar, mohon untuk segera diklarifikasi kepada wali kelas maupun pihak sekolah. Insya Allah, jika kita menjunjung akurasi data atau informasi, permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Jangan sampai terjadi informasi yang salah, Bapak Ibu orang tua percaya, ini malah nanti menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Kemudian ada buku presensi sholat dan mengaji. Ini juga butuh bantuan dari orang tua untuk mengecek kesiapan anak dalam kegiatan sholat dan mengaji. Walaupun kalau wali kelas sudah mengingatkan untuk sholat dan mengaji, tetapi di rumah tidak ada dukungan orang tua untuk mengingatkan juga dalam sholat dan mengaji, keniscayaan itu tidak akan bisa terwujud. Mengantar dan menjemput pada batas yang ditentukan, ini bagian dari sekolah yang nanti akan dilaksanakan kalau dalam bentuk tatap muka. Kemudian kami mohon nanti Bapak Ibu orang tua murid bersama wali kelasnya di kelasnya masing-masing bisa menunjuk salah satu orang tua murid yang dijadikan sebagai perwakilan tiap kelasnya untuk ikut dalam kegiatan forum komunikasi orang tua murid Nasimah. Sebagaimana yang tadi diinstruksikan oleh Ketua Pengurus YPI Nasimah, kita harus ada kelas orang tua atau forum kelas tua, forum komunikasi orang tua yang digunakan sebagai menjembatani kebijakan-kebijakan sekolah yang terukur dan terpadu. Bapak Ibu orang tua murid, kami perkenalkan wali kelas atau guru yang ada di kelas 4. Kami perkenalkan guru kelas 4 Pontianak. Dia sebagai wali kelas dan juga mengampu guru bahasa Indonesia, yaitu Dr. Randa Sulastri MPD. Kemudian wali kelas dan guru bahasa Inggris
Di kelas Bandar Lampung adalah Bu Siti Asia SPD. Di kelas 4 ada kelas 4 Bengkulu, wali kelasnya adalah Pak Alih Mutadi dan mengampu juga mata pelajaran IPS dan PKN. Kemudian di kelas 4 Palembang ada Ibu Sawitri SPD juga mengampu sebagai guru matematika. Kemudian di kelas 4 Jambi, wali kelasnya adalah Ibu Bunga Raya Agustina SPD dan mengampu sebagai guru IPA. Untuk guru bidang studi lainnya, ada guru olahraga yaitu Bapak Suratmin SPD, guru agama yaitu Dr. Randa Fajriah. Di bidang studi atau mata pelajaran bahasa Jawa ada Bapak Marjono, kemudian di bahasa Arab diampu oleh Bapak Ahmad Ismail SPD. Kemudian di guru kesenian yaitu Bapak Nur Maksudi, dan untuk bimbingan konseling di kelas 4 dan sampai kelas 6 nanti akan diampu oleh Ibu Nugraheni Astuti SPSI. Kemudian ada guru-guru BTA, guru mengaji baca tulis Al-Quran, yaitu ada Bapak Sodikun sebagai koordinator mengaji SD Nasima, dibantu oleh Bapak Maimun Fatoni, SPDI Al-Hafidz. Kemudian ada Pak Hasan Marut SPDI, ada Pak Naufal Azizi, ada Pak Ulil Absor, Pak Khotibul Umam, kemudian ada Ibu Mustaghfirah, Bu Zahratul Mufidah, kemudian Tisnah Musfirah, Bu Hanifah, Bu Merika Puspitasari, Bu Munfiah, kemudian ada Ibu Kumi Lailani Rofiah, Bu Izzatul Muna, kemudian ada Bu Izzatul Salamah, ada Ibu Amalia Soleha, dan yang terakhir ada Ibu Putri Habitatus Sadiah. Dan alhamdulillah hampir 90% mereka berpredikat sarjana S1 dan memiliki kemampuan menghafal Al-Quran yaitu Al-Hafidh dan Al-Hafidho. Bapak Ibu orang tua murid, saya selaku pimpinan di SD Nasima, saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya membutuhkan atau dibantu oleh 3 teman-teman saya dalam mewujudkan kepemimpinan saya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Khairun Nafi SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler. Kemudian Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan pengajaran ada Ibu Lulu Arifatun Munasyirah SPD, dan yang terakhir ada Wakil Kepala Sekolah bidang administrasi dan sarana prasarana yaitu Ibu Ria Budi Azhari SPD. Bapak Ibu orang tua orang murid, agenda terdekat kita bersama. Yang pertama, Bapak Ibu orang tua murid nanti bersama wali kelasnya masing-masing bisa melakukan meeting bersama antara wali kelas dan anak-anak di kelasnya masing-masing untuk waktunya bisa berkonsultasi atau kesepakatan antara anak-anak dan wali kelasnya. Monggo bisa tanggal 10 hari ini atau mungkin tanggal 11 besok Sabtu. Bisa dijadwalkan bersama wali kelasnya masing-masing. Kemudian tanggal 13 sampai 17 Juli 2020 ada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring juga. Kemudian ada tabungan kurban. Kemudian tanggal 23 Juli 2020 kita memperingati Hari Anak Nasional. Dan terakhir ada kegiatan Idul Adha 1441 Hijriah. Bapak Ibu orang tua murid saya hormati, new normal di sekolah Nasima yang pertama adalah pembukaan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 tetap kita laksanakan tanggal 13 Juli 2020 sesuai dengan regulasi pemerintah.
Kemudian pembelajaran tetap kita langsungkan secara daring di semester 1 ini sambil menunggu regulasi dari pemerintah yang mana 2 bulan ke depan akan kami evaluasi bersama. Kemudian pembukaan sekolah menunggu juga regulasi resmi dari pemerintah. Telah disiapkan sistem kombinasi daring dan tatap muka. Kemudian Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik tidak melakukan WFH secara penuh, tetapi sebagian akan melaksanakan WFO, bekerja di kantor. Alhamdulillah, kemarin Sekolah Nasima selama 3 bulan pembelajaran menggunakan daring mendapat sambutan positif dan mendapat predikat sebagai sekolah penyelenggara pembelajaran daring terbaik, yang mana kemarin disampaikan langsung secara live oleh Bapak Obed Hosianto, ST selaku Senior Manager of Education Program PT Microsoft Indonesia. Dan alhamdulillah, kenapa kita mendapat predikat itu? Karena awal kita sudah melaksanakan pengembangan SDM, yaitu pelatihan kepada Bapak Ibu guru dalam menggunakan Microsoft Office 365. Kami lakukan karena yang terdekat sebenarnya Microsoft ini kita gunakan di tahun ajaran ini, tapi karena pandemi, anak-anak harus belajar sekolah, maka Bapak Ibu guru semuanya langsung dengan cepat dan tanggap dalam menggunakan Microsoft untuk pembelajaran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru Nasima luar biasa dalam penggunaan Microsoft dengan baik dan khususnya menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang baik juga. Bapak Ibu orang tua murid, untuk menyiapkan pembelajaran yang baik dan menyenangkan, kami Bapak Ibu guru orang tua murid, Bapak Ibu guru membuat video pembelajaran yang mana video pembelajaran ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Dan insya Allah ada sudah beberapa bagian sudah kita buat dan sudah siap untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, kami menyampaikan semuanya bisa berhasil juga butuh dukungan dari orang tua murid. Bahwa kami menyampaikan untuk pembayaran sekolah Nasima kami debat pada tanggal 5 dan tanggal 10. Oleh karena itu, semoga bisa dengan tertib Bapak Ibu orang tua murid dalam pembayaran administrasi sekolah. Jika ada permasalahan keuangan, saya sampaikan lagi Bapak Ibu orang tua murid, jika Bapak Ibu mengalami permasalahan keuangan, monggo bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Bisa WA dulu, nanti kita janjian ketemu di sekolah, dan insya Allah nanti kita cari solusi secara bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tua, kami mengucapkan terima kasih kepada jenengan semuanya. Jenengan sudah berinvestasi di sekolah Nasima, yang mana jenengan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hakim, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik akhlaknya, mengajari baca tulis Al-Quran, mengajari berenang dan memanah, serta memberi rezeki yang halal. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu bisa menginvestasikan anak-anak di sekolah dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadisnya, ketika anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh dan soleha yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan orang tua sudah berinvestasi sekolah di Nasima bisa mendidik anak-anaknya dengan soleh dan menjadi investasi untuk
amal jariah Bapak Ibu orang tua murid semuanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Zaman sekarang, zaman digital, pembelajaran harus menggunakan teknologi juga, internet, laptop, yang mana itu sebagai penunjang untuk pendidikan anak. Mau tidak mau orang tua harus siap dan menyiapkan perlengkapan itu menuju zamannya. Jangan sampai anak-anak tertinggal dalam penggunaan teknologi jika kita tidak menyiapkan di zamannya sekarang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua murid semuanya bisa mendukung proses pembelajaran secara daring dengan baik dengan memberikan perlengkapan belajar anak-anak. Bapak Ibu orang tua murid, kami Sekolah Nasimah memiliki aplikasi yaitu Sekolah Nasimah yang ada di Play Store. Monggo bisa diunduh karena segala informasi berita terupdate ada di situ. Dan jangan lupa di laman Sekolah Nasimah juga ada. Kemudian kita juga punya Instagram di SD Nasimah dan Sekolah Nasimah. Monggo untuk bisa di follow. Kemudian di Facebook kita punya SD Nasimah dan Sekolah Nasimah. Di YouTube kita punya SD Nasimah Semarang dan Sekolah Nasimah. Segala bentuk video, hasil kegiatan apapun sudah terupload yang ada di YouTube. Monggo di subscribe agar nanti SD Nasimah semakin melayang buana ke seluruh dunia. Terima kasih Bapak Ibu orang tua murid yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya memiliki quote, mudah-mudahan ini sebagai untuk saya sendiri dan mungkin pada orang tua. Jangan jalan di belakangku, siapa tahu aku nyasar. Jangan jalan di depanku, siapa tahu aku tidak mengikutimu. Mari bergandengan bersama, saling belajar, santun komunikatif, menghormati dan mengingatkan ke arah kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu ada di saya dan kebaikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. T. Raharjo, SPD. The next agenda is singing Bagimu Negeri. Audiences, please stand up. Ditutup dulu. Ditutup. Audiences, please be seated. Mrs. Eli Fajarwati MC and Mr. T. Raharjo SPD may leave the place. Ladies and gentlemen, now we are finally at the end of the event. Thank you for the participation. Let's close today's event by reciting Surat Al-Asr together.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa Ladies and gentlemen, that's all for our agenda today. Stay healthy. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please don't leave first because there will be the introduction of the 4th grade home teachers. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, as the host said that after this, I will introduce you the 4th grade home teacher of Anasima Elementary School. Okay, I'm proudly introduce the home teacher of 4th grade of Nasima. The first one. She is the oldest one maybe, but she has a young, powerfully soul. And please welcome Miss Sulastri MPD, the teacher of 4th grade Pontianak. Okay, and the next one. She is beautiful, and then she is young. And then I proudly introduce you the 4th grade teachers of Bandar Lampung, Miss Siti Asia SPD. Say hello. And then the next one, the teacher of 4th grade Palembang, Mrs. Sawitri. Okay, thank you. And then the next one, yeah. Only the man in the 4th grade maybe, yeah? Yes. And please welcome Mr. Ali Muhtadi, the teacher of 4th grade Bengkulu. And the last one, she is the newest teacher in Nasima Elementary School. Please welcome Miss Bunga Raya, the home teacher of 4th grade Jambi. Okay, that's all. Thank you very much and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.